Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Desana Spialdi dengan NIM 2455 2011 274. Kelas saya adalah kelas TIF RP24B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah Jaringan Komputer 1 tentang layar OSI. Nah, lanjut aja langsung ke PPT-nya. Nah, apa sih layar OSI itu? Nah, kita slide lanjut. Nah, ini pengertian model OSI. OSI itu apa? OSI itu adalah Open System Interconnection, kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau 7 layer. Tujuannya adalah memastikan interoperabilitas antar berbagai sistem jaringan. Nah, itu pengertian dari model OSI. Kita lanjut aja ke yang pertama nih. Di sini tuh ada application layer atau lapisan aplikasi. Apa sih fungsi utama si application layer atau lapisan aplikasi itu? Nah, di sini dijelaskan kalau fungsinya adalah antar muka untuk aplikasi jaringan, menyediakan layanan untuk pengguna akhir. Nah, cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, cara kerjanya tuh seperti kayak aplikasi seperti browser web atau HTTP, email client, SMTP atau transfer file, FTP, berinteraksinya di sini. Ini adalah tempat data atau diciptakan atau diterima oleh siapa? Oleh pengguna. Nah, contoh protokolnya yang tadi disebutkan ya, ini ada HTTP, HTTPS, SMPT, atau FTP dan DNS. Kita lanjut yang kedua ya. Nah, di sini tuh yang kedua ada presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsi utama presentation layer yaitu menerjemahkan atau mengenkripsi atau mendeskripsi dan mengompresi data atau memastikan data dalam format yang dapat dipahami oleh layer aplikasi. Cara kerjanya tuh kayak gini, mengubah format data, misalnya ASCII ke EBCDIC, dan mengelola enkripsi atau dekripsi SSL atau TLS sehingga data aman dan efisien. Contoh protokolnya yang tadi disebutkan ada SSL atau TLS, ada JPEG, MPEG, dan MIDI. Lanjut. Ada session layer atau lapisan sesi. Fungsi utama session layer atau lapisan sesi itu membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat. Nah, cara kerjanya tuh menentukan apakah komunikasi akan half duplex atau bergantian atau full duplex atau simultan, menyediakan checkpoint untuk sinkronasi. Nah, ini contoh protokolnya ada NET, BIOS, atau RPC, atau PPTP. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini tuh ada transport layer atau lapisan transport. Fungsi utamanya adalah mengatur transfer data yang andal dan mengurutkan paket data antar aplikasi. Itu fungsi utamanya. Ini cara kerjanya menggunakan TCP untuk koneksi yang andal, memastikan si data sampai utuh dan berurut atau terurut, atau UDP untuk koneksi cepat tanpa jaminan pengirim, membagi data menjadi segmen. Ini contoh protokolnya kayak TCP, UDP gitu. Lanjut lagi guys. Nah, terus yang ke berapa? Ada network layer atau lapisan jaringan. Fungsi utamanya tuh menentukan jalur terbaik atau rutin untuk pengirim data antar jaringan yang berbeda. Nah, cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, cara kerjanya tuh kayak gini, bekerja dengan alamat IP, logical address, untuk mengirimkan data melintasi router dari sumber ke tujuan. Data dipecah menjadi paket. Nah, ini ada contoh protokol atau ininya tuh ada IP, ICMP, protokol atau routing. Ini ada yang lain-lainnya, ada SPF, EI, GRP. Nah, di sini juga ada data link layer atau lapisan data link. Oke,
Fungsi utamanya tuh mengelola komunikasi node to node dalam satu jaringan LAN dan mendeteksi atau mengoreksi error. Cara kerjanya tuh kayak gimana? Nah, menggunakan alamat MAC atau physical address dan dipecah menjadi frame. Lapisan ini dibagi menjadi sublayer LLC dan MAC. Contoh protokolnya adalah Ethernet, PPP, dan switch. Nah, di sini ada yang terakhir, ada physical layer atau lapisan fisik. Fungsi utamanya tuh ada transmisi bit data mentah melalui media fisik atau kabel atau udara. Cara kerjanya gimana? Mengubah frame menjadi sinyal listrik, optik, atau radio dari bit 0 dan 1 dan mengirimkannya melalui kabel, serat optik, atau gelombang radio. Nah, contoh standar kabel UTP kayak konektor RJ45, standar 802.11 atau WiFi atau hub. Nah, begitu saja. Nah, sekian dari presentasi saya, Muhammad Desan Aldi. Mohon maaf jika ada perkataan yang saya kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.